Oke, selamat siang teman-teman, bapak tutor yang saya hormati. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan terkait tugas 3 tentang tentang membuat program sederhana menggunakan operator if dan juga array. Jadi kesempatan kali ini teman-teman di tugas 3 pada pada mata kuliah logika dan pemrograman kita akan membuat program dari kasus utama yang ada di tugas 2 yang sudah ditugaskan. Oke, selanjutnya kita memiliki 4 agenda teman-teman. Pertama, kita akan memiliki topik pembahasan. Yang pertama, kita akan masuk ke topik 1 terkait penjelasan if. Yang kedua, kita akan masuk ke topik 2 penjelasan array. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang indeks. Dan terakhir, kita akan masuk ke dalam kasus utama. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang if ya teman-teman. If itu apa sih? Kalau misalkan yang belum tahu gitu ya, if itu struktur kendali, kayak dia tuh akan mengkondisikan persyaratan dan juga dia akan mengeluarkan kode-kode yang menurut dia itu harus dikeluarkan. Kayak contoh di sini kita memiliki nilai cek nilai, kita memiliki sintaks cek nilai. Di sini kita memiliki integer dengan nilai 80. Nah, dia memiliki looping conditional if gitu ya. Nilai 75. Jika nilai 75, jika nilai lebih dari 75, dia akan otomatis mengeluarkan kata-kata selamat kamu lulus. Berhubung dia memiliki nilai 80, jadi dia akan mengeluarkan nilai selamat kamu lulus. Gitu, teman. Lanjut ya ke penjelasan array. Selanjutnya array itu apa yang ada di Java? Yaitu struktur data yang digunain buat nyimpen nilai-nilai atau variabel. Dia itu bisa dari 0 sampai beberapa nomor lah gitu ya. Tapi dia itu bukan cuma data tipenya integer, dia juga bisa ke huruf atau yang lain-lain. Yang penting dia array gitu, kayak nama atau apapun itu dia bisa masuk ke array. Kayak di sini kita punya contoh array yang simple. Di sini kita memiliki integer angka 10, 20, 30, dan juga 40. Jadi dia tuh cuma deklarasi inisialisasi aja gitu ya, berbentuk integer. Nah, kita juga akan menampilkan semua elemen arraynya gimana. Nah, kita memiliki sistem out dan print untuk elemen ke berapa, dan dia akan memunculkan semua angka yang ada di integer, function angka itu teman-teman. Lanjut ke penjelasan indeks. Indeks itu apa? Indeks itu urutan posisi elemen pada array atau list yang dimulai dari 0. Jadi elemen pertama itu di indeks 0 ya. Halaman kedua di indeks itu 1. Jadi nggak bisa dimulai dari 1 gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masukin angka 1 gitu ya dalam indeks, itu yang kebacanya itu nomor 2. Yang kedua, halaman kedua atau elemen kedua dari si indeks ini. Tuh teman-teman, di sini ada contoh kodenya. Nah, mungkin teman-teman lebih jago atau lebih ngerti dari saya ya, apalagi bapak tutor gitu ya. Oke, kita lanjut ke kasus utama yang akan kita kerjakan. Nah, di sini kita memiliki kasus utama. Kita harus membuat program sederhana menggunakan operator if dan juga array. Dan kasus berikut. Jadi ada pada sebuah perusahaan dengan tipe golongan karyawan, yaitu nomor 1 nih, jika golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, golongan C 9.500.000. Jadi setiap golongan disimpan pada array gaji. Nah, input golongan A, maka kita ambil arraynya itu 0. Nah, selanjutnya kita bikin persenan lemburnya 30, 32, 34, 36, dan juga 38. Mungkin kita langsung aja kita pembuatan kodenya itu seperti apa. Masuk ke Visual Studio Code biasa ya teman. Oke, kita akan lanjut coding dan habis itu kita akan menerangkan kodenya itu untuk apa aja. Lanjut aja teman-teman.
Oke, baik, sudah selesai ya teman-teman. Nanti kita jelaskan dulu singkat ya. Yang pertama kita akan import Java util.scanner. Itu fungsinya buat modul. Ini namanya modul ya teman-teman. Modul buat nge-scan data-data yang akan kita masukin. Pertama kita membuat public class dengan nama gaji karyawan. Selanjutnya kita masukin gaji golongan nih di sini. Kita menggunakan integer karena tipe data yang kita gunakan itu angka ya, datanya integer. Jadi kita akan memasukkan gaji golongan. Selanjutnya ada persenan lembur. Selanjutnya kita memasukkan beberapa golongan A, B, dan juga C dengan sistem out.print, dan juga kita memasukkan string golongan. Nah, itu uppercase. Jadi di sini kita akan validasi golongan menggunakan if statement ya teman-teman, sesuai dengan pembelajaran kita di tugas 3 kali ini. Selanjutnya kita memasukkan if statement jika golongan sama dengan A itu masuk ke dalam golongan 0, indeksnya itu indeks 0. Di sini indeks 0 ya teman-teman, persenan lemburnya itu 30. Masuk indeks 0 itu yang ini ya teman-teman, 0. Di sini 0 itu 5 juta ya teman-teman, indeks golongan kan. Di sini indeks golongan itu masuk ke gaji golongan. Selanjutnya kita masuk ke else if yang golongan B. Golongan B itu masuknya ke angka 1 ya teman-teman, angka 1. Nah, angka 1 itu
menujunya ke 6.500.000. Nah, ini ibarat hitungannya 012. 012 nggak bisa 123 gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke golongan indeks C. Indeks C itu yang mana? Yang 9.500.000 ini ya teman-teman. Oke, udah oke nih. Selanjutnya kita akan memasukkan jam lembur. Nah, jam lembur masuknya itu ke indeks yang ini. Nah, persenan lembur kita masukkan itu sama seperti yang tadi, pakai if statement atau conditional looping ya gitu teman-teman. Ibaratnya kita persennya 0, ibarat persen sama dengan 0. Nah, if jika jam lembur itu 1 jam, maka dia akan menghitung persenan gaji ke indeks nomor 0. Indeks nomor 0 itu kita masukkan ke 30%. Nah, 30%, dan selanjutnya sama seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita menghitung gaji dengan double. Double gaji lembur sama dengan persen. Persennya itu per 100% dikali gaji pokok. Gaji pokoknya yang mana? Gaji pokok yang tadi ya teman-teman, dimasukkan ke gaji golongan. Selanjutnya hitung semua total gaji. Nah, total penghasilan kita memasukkan apa namanya, function yang namanya total penghasilan. Di dalam total penghasilan itu ada function gaji pokok dan gaji lembur, dan dimasukkanlah ke tampilkan hasil. Oke, kita akan memasukkan kita akan mengecek output kita apakah oke atau belum ya teman-teman, dengan cara Java gaji karyawan .java. Oke, kita akan memasukkan, katakanlah kita memasukkan golongan C yang paling gede lah gajinya. Nah, jam lembur kita tentuin jam lemburnya berapa jam. Contoh, katakanlah kita 6 jam. Apakah sesuai? Seperti ini teman-teman rinciannya. Kita lihat dengan kalkulator. Kita samakan apakah oke atau tidak gaji lembur yang kita dapatkan. Oke, kita di sini katakanlah gaji kita 9.500.000 dengan total gaji kita tuh berapa, jam lembur kita tuh lebih dari 5 jam ya, lebih dari 5 jam berarti dikali 0,38. 0,38. Nah, 3.610.000. 3.610.000 ditambah 9.500.000. Berapa nih hasil gajinya? Terbukti sudah oke ya teman-teman. Mungkin penjelasan kali ini seperti itu aja ya teman-teman. Kalau misalkan ada kekurangan atau apapun itu akan saya perbaiki oleh tutor. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau apapun. Saya aturkan terima kasih. Selamat siang.